Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Fahrudin Mangkusasmito STMT selaku dosen pembimbing saya. Sebelumnya izinkan saya perkenalan diri. Perkenalkan, nama saya Julia Abi Putra. Saya mahasiswa D4 Teknik Listrik Industri angkatan 2020. Pada hari ini saya ingin mempresentasikan seminar hasil saya yang berupa video YouTube yang berjudul Rancang Bangun Pembangkit Listrik Tenaga Bayu menggunakan turbin tipe Savonius 6 Sudu dengan generator AC berbasis Arduino Mega 2560. Masuk ke pendahuluan, Indonesia itu memiliki luas dengan garis pantai yang sepanjang 81.000 km yang memiliki potensi besar dalam pengembangan energi terbarukan, terutama energi angin. Teknologi turbin angin seperti turbin angin Savonius 6 Sudu ini menawarkan keunggulan yang sangat banyak dalam kesadaran desain, kemampuan beroperasi pada kecepatan angin rendah dan menangkap angin dari berbagai arah. Walaupun efisiensinya sebenarnya lebih rendah dibanding turbin horizontal, turbin ini tuh cocok untuk di wilayah yang anginnya rendah dan biaya cukup ekonomis. Proyek ini merancang pembangkit listrik tenaga bayu berbasis turbin Savonius 6 Sudu dengan generator AC dengan kontrol Arduino yang diharapkan akan menjadi solusi energi terbarukan di Indonesia. Lalu masuk ke latar belakang. Sebagai negara kepulauan dengan sumber daya alam yang melimpah, Indonesia berpotensi mengembangkan energi terbarukan termasuk angin. Turbin Savonius 6 Sudu adalah solusi yang sangat efisien untuk menghasilkan listrik di daerah berkecepatan angin rendah dengan desain yang sederhana dan biaya pun juga terjangkau. Lalu saya masuk ke rumus masalah. Di rumus masalah pertama, bagaimana merancang sistem generator AC pada pembangkit listrik tenaga bayu menggunakan turbin Savonius 6 Sudu berbasis Arduino Mega 2560. Lalu yang kedua, bagaimana cara kerja sistem generator AC pada pembangkit listrik tenaga bayu menggunakan turbin Savonius 6 Sudu berbasis Arduino Mega 2560. Lalu yang ketiga, bagaimana mengetahui pengaruh kecepatan angin terhadap arus, tegangan, daya, dan kecepatan sudut gerak melingkar beraturan yang ada pada sistem generator AC di pembangkit listrik tenaga bayu menggunakan turbin Savonius 6 Sudu berbasis Arduino Mega 2560. Lalu yang keempat, bagaimana karakter dari nilai rugi mekanis yang dihasilkan oleh motor AC pada sistem generator pembangkit listrik tenaga bayu. Masuk ke tujuan penelitian. Di sini yang tujuan penelitian pertama yaitu membuat prototipe sistem generator AC pada pembangkit listrik tenaga bayu menggunakan turbin Savonius 6 Sudu berbasis Arduino Mega 2560. Lalu yang kedua, memahami cara kerja sistem generator AC pada pembangkit listrik tenaga bayu menggunakan turbin Savonius 6 Sudu berbasis Arduino Mega 2560. Lalu yang ketiga, mengetahui arus, tegangan, daya, serta hubungan antara tegangan keluaran sistem generator AC pada pembangkit listrik tenaga bayu dengan kecepatan sudut pada gerak melingkar beraturan. Mungkin langsung masuk ke dasar teori yang pertama. Pembangkit listrik tenaga bayu itu merupakan sumber energi terbarukan yang sangat ramah lingkungan, mengandalkan energi kinetik angin untuk menghasilkan listrik. Prinsip operasional itu melibatkan pergerakan baling-baling turbin oleh angin yang kemudian mengalirkan energi putar ke generator. Lalu dari putar generator itu, dari perputaran turbin itu, dia akan menghasilkan gaya gerak listrik yang akan menjadikan listrik untuk generator. Meskipun efisiensi konversi energi mencapai sekitar 40% disebabkan sisa energi kinetik pada angin PLTB mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan dengan pembangunan global meningkat 20% sampai 30% setiap tahun. PLTB ini menunjukkan potensi besar dalam kontribusinya terhadap penyediaan energi bersih dan pengurangan ketergantungan pada sumber energi fosil. Mungkin lanjut ke di sini ada motor BLDC. Motor BLDC itu bekerja dengan menggunakan prinsip gaya tarik antara dua magnet yang berlainan kutub atau gaya tolak antara dua magnet dengan kutub yang sama. Rotor pada motor BLDC ini tersusun dari magnet permanen sehingga kutubnya tetap sedangkan stator terbuat dari belitan sehingga kutub magnet itu tersebut dapat berubah tergantung polaritas arus belitan stator yang diberikan. Sebagai generator, motor BLDC ini bisa sangat efisien, terutama karena desainnya yang tanpa sikat sehingga mengurangi gesekan dan keausan mekanis. Hal ini juga membuat lebih tahan lama dibandingkan generator konvensional yang menggunakan sikat.
Lalu masuk ke turbin angin Savonius. Di turbin angin Savonius ini merupakan turbin yang ditemukan oleh sarjana Finlandia bernama Sigurd J. Savonius. Turbin yang ini termasuk kategori turbin vertikal. Ini memiliki rotor dengan bentuk dasar setengah silinder. Konsep turbin ini cukup sederhana ya. Prinsip kerjanya berdasarkan differential drag windmill. Turbin angin memiliki prinsip kerja sama seperti turbin angin pada umumnya ya. Dimulai dari pemanfaatan energi kinetik dimiliki oleh angin yang kemudian dikonversikan oleh sudu menjadi energi mekanik poros atau rotor. Lalu masuk ke diagram block ini akan saya akan menjelaskan bagaimana diagram block saya bekerja. Di sini ada input, proses, lalu output. Di input ini saya menggunakan ada ZMPT untuk tegangan AC, lalu ada ACS 172 untuk arus AC, ada langsung ada voltage divider untuk monitoring tegangan DC, lalu ada Hall effect untuk RPM. Untuk monitoring RPM lalu ada ACS 712 untuk arus pada DC. Lalu dari input ini kita masuk ke Arduino Mega 2560 dan diproses sebagai microcontroller, dan di Arduino Mega 2560 juga membutuhkan power supply 12 volt. Lalu kita masukkan ke modul step down. Lalu kita masukkan ke Arduino Mega 2560. Ini sebagai supply untuk Arduino Mega-nya. Lalu dari proses ini akan mendapatkan output pengiriman hasil monitoring ke GUI, lalu LCD I2C. Ini merupakan skematik rangkaian ya. Mungkin di sini saya akan jelaskan terkait skematik rangkaian. Di sini ada gambar motor tiga motor. Yang saya maksudkan sebenarnya adalah motor 3 fasa. Jadi di sini motor 3 fasa ini kan saya jadikan generator. Anggapan ini sebagai BLDC ya. Dan di sini ada RST. Jadi lalu dari R dan S masuk ke ZMPT, lalu di seri masuk ke ACS. Di ZMPT ini dimonitoring voltage-nya. Lalu di ACS ini dimonitoring arusnya. Lalu yang T langsung masuk ke rectifier atau penyearah. Di sini ZMPT dari R masuk ke dioda, S masuk ke dioda juga, ini masuk ke rectifier. Dan dari rectifier ini ada outputan, yaitu menjadi tegangan DC. Lalu dari tegangan DC ini ada tegangan plus minusnya. Kita langsung masuk ke pertama ke ACS, lalu di seri ke voltage divider. Lalu dari ZMPT, ACS, lalu ACS lagi ke voltage divider, lalu ada Hall effect di sini. Langsung kita tarik masuk ke Arduino Mega sebagai microcontroller. Dan microcontroller ini akan menghasilkan output, dan outputnya ini output monitoring akan terbaca di LCD I2C. Lalu di sini ada modul step down yang untuk di sini digunakan modul step down untuk menjaga tegangan agar selalu stabil pada 5 volt. Dokumentasi pembuatan alat. Di sini ada gambar dokumentasi pembuatan alat. Yang pertama ini adalah pembuatan tangka. Lalu ini ada saya menyatukan rotor turbin dengan rotor. Lalu di sini ketika hardware sudah jadi. Lalu di sini ada dokumentasi pembuatan alat ya. Di sini ada pemetaan, lalu pemasangan MCB, lalu di sini pemasangan sensor dan letak sensor dan Arduino dan lain-lain. Lalu di sini ada di bagian penyolderan. Ini masih di bagian penyolderan juga. Lalu ini ketika sudah dirangkai, lalu di sini ada alat ketika sudah terangkai semua. Oke, lalu masuk ke hasil pengujian. Di sini saya menguji sensor ZMPT. Di pengukuran saya melakukan pengukuran sensor dengan input 9 volt dari trafo. Di sini ada pengukuran sensor volt, pembacaan sensor volt dari sensor, pembacaan sensor. Lalu di sini ada pengukuran, lalu ini beban-bebannya. Saya dalam pengujian menggunakan beban 2,0, 47, 56, 82, dan 100. Lalu sini ada persentase kesalahan. Mungkin saya akan membacakan yang pertama dulu aja. Di sini ada 8,38
pengukuran dari sensor, lalu di pengukuran multimeter 8,63 dengan beban 0,0 dengan presentasi kesalahan 2,98%. Lalu yang kedua sampai kelima ini mungkin bisa dibaca aja hasilnya. Lalu dari hasil semua ini saya rata-ratakan dan dapat hasil 2,939% rata-rata kesalahan pada CMPT 101B. Ini dokumentasi yang tadi pengujiannya. Lalu di sini ada hasil pengujian ACS 712 yang AC. Balik lagi, ini ada nomor pertama, ada pengukuran sensor arus, pengukuran menggunakan sensor, pengukuran menggunakan multimeter, ada beban, persentase kesalahan. Lalu di pembacaan pertama pengukuran sensor di sini ada 0,00, di pembacaan sensor di pengukuran multimeter 0,018, terus dengan beban 0,0, dan di sini tidak terbaca oleh sensor ini, tidak bisa membaca karena mungkin arus dari si arus ini terlalu kecil, makanya si sensor ini tidak bisa membaca. Karena di pembacaan yang selanjutnya ini bisa terbaca dan tidak terlalu jauh perbedaannya. Lalu hasil dari pengukuran ini saya rata-ratakan kembali yang mendapatkan hasil 0,8172 persentase kesalahan dari ACS 712 di AC. Ini masih pengujian yang tadi, ini merupakan dokumentasinya. Lalu masuk ke hasil pengujian ACS yang DC. Di nomor pertama pengukuran sensor arus yang ke 0, ini pengukuran multimeter juga 0, persentase kesalahan sebenarnya 0 di sini. Lalu di kedua sampai kelima ini terbaca juga, ada persentase kesalahan totalnya. Lalu saya jumlahkan, lalu saya rata-ratakan dan mendapatkan hasil rata-rata 1,015% dalam pembacaan ACS 712 yang DC. Ini ada fotonya juga pengujian. Lalu masuk ke hasil pengujian sensor RPM. Di sini pengukuran sensor RPM menggunakan sensor, lalu ada pengukuran tachometer. Di sini pembacaan sensor RPM terbaca 426, di pengukuran tachometer 426,9. Persentase kesalahannya lalu saya jumlah dari 1, 2, 3, lalu saya ratakan yang mendapatkan hasil 2,043% dari persentase kesalahan pembacaan. Lalu masuk ke hasil pengujian voltage divider. Di sini adalah ini merupakan voltage divider merupakan mungkin sensor pembaca tegangan DC. Di sini saya ada nomor 1. Di sini ada nomor 1 sampai 5, dan balik lagi ada pengukuran sensor pertama 9,03, lalu pengukuran multimeter 9,0,8. Langsung persentase kesalahannya ada sekitar 0,55. Lalu ada pengujian kedua 3, 4 sampai 5. Lalu ini saya jumlahkan, lalu saya ratakan yang mendapatkan hasil 1,834% pembacaan persentase kesalahan pada hasil pengujian voltage divider. Sini besaran tegangan. Ini merupakan dokumentasinya. Lalu masuk ke hasil pengujian turbin Savonius. Di sini bisa saya jelaskan, di sini ada V1, V2, yaitu kecepatan angin dari depan dan dari samping. Lalu ada pembagian dari V2 dan V1. Ini meter per second, millisecond, sorry. Lalu ada peteritis, yaitu daya. Lalu ada koefisien. Di sini hasilnya. Lalu di hasil pengujian turbin Savonius juga dengan kecepatan angin sekian 4,908, lalu ada RPM turbin 426, RPM generator 438. Nah, lalu ini mendapat nilai rugi mekanis 2,73%. Dan lalu kedua dan ketiga lalu kita jumlahkan dan lalu kita ratakan dapat nilai rugi mekanis sekitar 3,09%. Rugi mekanis. Lalu masuk ke pengujian tanpa beban. Di sini saya melakukan pengujian turbin tanpa beban. Nah, dengan laju angin 4,9, V AC-nya keluaran 2,27, lalu arusnya
0,02, daya semu 0,04, VDC-nya 4,10, IDC-nya 0,01, daya nyata 0,41. Lalu ini saya pengujian bebannya saya saya jadikan grafik. Nah, ini bentuk grafiknya. Lalu pengujian dengan beban resistor, di sini ada saya menggunakan beban resistor dengan ohm 0,5 ohm, 1 ohm, 0,2 ohm, 3 ohm, dan 4 ohm. Lalu dengan ini VAC 2,07, arusnya 0,32, daya semuanya 0,6, VDC-nya 1, IDC arus dari DC-nya itu 0,45 dan dayanya 0,4. Lalu di sini ada laju angin. Sini lalu saya melakukan pengujian dengan beban LED DC 2,5 volt. Di sini ada VAC 4,3, arus 0,2, daya semuanya 0,87. Lalu di sini ada VDC 1,29 dan arus DC 0,53, daya nyatanya 0,68. Lalu ini semua saya jumlah, lalu saya rata-ratakan, mendapat hasil VAC-nya 4,04, arus AC-nya 0,24, daya semuanya 1,036, VDC-nya 2,402, lalu di arus DC-nya ada 0,6, lalu di daya nyatanya ada 0,1, di daya nyatanya ada 1,7. Saya bacakan kesimpulan dari penelitian saya, yaitu perancangan PLTB berkonsep redundant sistem berturbin tipe Saponis 6 sudu dengan pemrograman Arduino, Mega 256 sebagai kontrol dan Hall effect RPM, sensor ZPT 11B, dan ACS sebagai komponen elektrika pada alat. Lalu Arduino digunakan sebagai pengendali sistem GUI untuk pemantauan dan pengaturan efisien pada output listrik. Ketiga, laju angin bergerak turbin berfasi antara 2,5 milisekund hingga 6,3 ampere second. Lalu dengan pengatur manual, penyesuaian kecepatan, kinerja stabil dan efisiensi konversi yang lebih tinggi pada kecepatan angin konstan 0,04 sampai 0,043 sampai 0,47. Sebaliknya, efisiensi dan koefisien daya menurun signifikan pada kondisi angin fluktuatif atau rendah 0,404. 4. Perubahan laju angin berdampak signifikan terhadap keluaran turbin angin. Pada laju angin minimum 4,9 per S. Turbin berputar pada 426 rpm dan generator 438 rpm, menghasilkan output tegangan 2,27 VAC dan 4,10 VDC. Sebaliknya pada laju angin maksimum 6,0 ampere S, rotasi turbin meningkat 590 rpm dan generator 503 rpm dengan output tegangan 5,71 VAC dan 6,40 VDC. Pembenahan diberikan terhadap sistem generator AC pada turbin Saponis 6 sudu berpengaruh pada keluaran yang dihasilkan, di mana pada beban motor DC 5 watt laju angin 0,3 ampere S. Lalu masuk ke 6, di rugi mekanis sistem mencapai 3,09%, menunjukkan bahwa 96,91% energi digunakan secara efektif untuk menghasilkan keluaran berguna. Lalu masuk ke saran. Di saran pertama, tinjau kembali desain mekanis turbin dengan menggunakan bantalan berkualitas, memperbaiki aerodinamika sudu, dan mengevaluasi sudut serang untuk meningkatkan efisiensi energi. Lalu lakukan analisis lebih lanjut terhadap pengaruh kecepatan angin. Kedua, tambahkan anemometer untuk mengukur kecepatan angin real time, memungkinkan penyesuaian otomatis sudut serang dan kecepatan rotasi, serta meningkatkan keselamatan operasional turbin. Ketiga, implementasikan ducting pada kipas untuk mengarahkan aliran udara dan mengurangi hambatan, meningkatkan efisiensi distribusi udara. Lalu keempat, pilih generator yang lebih efisien sesuai kapasitas turbin untuk mengoptimalkan konversi energi dan mengurangi rugi energi. Mungkin sekian dari penjelasan dari seminar hasil saya. Saya ingin mengucapkan terima kasih dan
Saya mohon maaf apabila ada salah perkataan kata. Mungkin sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Julia Putra. Saya mahasiswa di 4 Teknik Listrik Industri angkatan 2020. Di sini saya ingin memberikan demo terkait turbin Savonius, yaitu turbin Savonius 6 sudu menggunakan generator AC yang digunakan dari generator BLDC. Ini turbin Savoniusnya, pengukurannya tanpa beban dulu ya. Kita ngelakuin pengukuran tanpa beban. Sebelumnya ini saya dibantu sama teman-teman kelompok saya, Mas Rehan, Mas Wildan, dan Sigit, dan lain-lain. Ini di AC ya? Iya. Di sini 5,3 ya. Lalu kita bisa lihat langsung ke ada di GUI, Graphic User Interface. Di sini 5,4. Di sini bisa terlihat ada 5,8, 4,5, ya segitu ya. Segituan lah, 4,9. Lalu ini belum ada bebannya, jadi arusnya masih kosong, masih 0. Lalu kita mau melakukan pengujian dengan beban. Tapi sebelum dari itu kita ke voltase DC dulu. Di voltage DC boleh minta tolong nggak? Sorry, susah. Gue megang mic soalnya. Ini hujan ya? Iya, gerimis nih. Coba kalau lanjut dulu. Nih. Di sini di generator di sini 6,5, output generator di sini 6,5 ya, sampai 6,8 sama lah. Lalu langsung pakai beban tak? Ya, pakai beban. Langsung kita pakai beban. Ya kalau cuacanya kamu dulu. Jaga buru-buru gerimis. Pakai beban ya 18 ohm. Iya, pakai beban 18 ohm di sini. Ini harus DC 1 0,1. Langsung tegangan. Tegangan DC-nya ya 4,4 di situ. Bentar. Oh ya, tegangan. Dari tegangan AC 4, di sini di berapa multi 4,7, di GUI 4,5. 5,7. Yes, sekian. Ya, untuk arus AC 0,1. Di situ 0,7. Kata-kata terakhir, Mas. Ya, mungkin sekian dari video demo saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.